Selamat datang kembali di Oravo. Di channel ini, kita selalu nyari cara buat nendang tembok di kepala, lihat hidup dari sudut yang beda, dan temuin kunci buat jadi versi diri kita yang lebih hidup, lebih berani. Hari ini, aku bawa cerita yang bakal bikin kalian ngerasa ditampar, tapi dalam cara yang baik, cerita tentang seorang cewek bernama Nila, yang belajar bahwa bayangan yang dia takutin, yang bikin dia lari, ternyata bisa jadi cahaya yang bawa dia ke hidup baru. Judulnya, Bayangan yang kamu takuti bisa jadi cahaya barumu. Ini bukan cuma motivasi buat hari ini tentang nyali buat hadapin apa yang bikin jantungan kamu, dan nemuin sesuatu yang bikin kamu bangga sama diri sendiri. Siapin pikiran, like dulu, subscribe, dan nyalain lonceng biar kita jalan bareng. Yuk, kita mulai. Di apartemen kecilnya yang penuh barang tapi terasa kosong, Nila duduk di sofa, laptop di pangkuan, matanya menatap email yang baru masuk dengan ekspresi yang kayak campuran capek dan kesel. Dia 29 tahun, hidupnya nggak buruk, kerja sebagai asisten admin di perusahaan logistik, gaji cukup buat bayar sewa dan belanja bulanan, tapi nggak ada sisa buat apa-apa lagi. Setiap hari sama, bangun jam 5 pagi, buru-buru mandi, naik bus yang penuh sesak, duduk di meja kantor yang penuh kertas, pulang malam, buka laptop buat nulis catatan ide yang nggak pernah dia lanjutin, tidur, ulang lagi. Dia nggak benci kerjaannya, tapi dia juga nggak suka, kayak jalan di gang sempit yang gelap, nggak tahu ujungnya di mana, tapi takut buat balik. Email itu dari teman kuliahnya, Rika, yang sekarang punya usaha kecil bikin kelas online buat anak-anak belajar seni. Nil, aku butuh orang buat ngajar kelas dasar menggambar. Lo kan dulu jago bikin sketsa. Mau coba, gaji nggak gede, tapi fleksibel. Nila mendengus, jarinya nggak langsung ngetik balas. Menggambar, dia suka. Dulu, waktu kuliah, dia sering bikin sketsa pemandangan, wajah temen, atau cuma coretan random yang bikin dia senyum. Tapi sekarang, dia takut nggak cukup bagus, takut nggak bisa ngajar, takut orang-orang bilang dia cuma bermimpi doang. Dia ngebayangin gang sempit di belakang apartemennya, tempat yang dia hindarin karena gelap dan bikin dia merinding. Ide ngajar rasanya kayak berdiri di mulut gang itu, nggak nyaman, nggak pasti. Malam itu, Nila nggak langsung balas email Rika. Dia buka laci meja, ambil buku sketsa tua yang udah berdebu, dan buka halaman-halaman yang penuh gambar, pohon, laut, wajah ibunya yang dia gambar pas ulang tahun terakhir. Dia ketawa kecil, tapi ada sedih di matanya. Ini cuma hobi anak-anak, gumamnya. Tapi dia nggak bisa berhenti buka halaman itu, ngerasa ada sesuatu yang rindu dia pegang, krayon, pensil, atau cuma perasaan bebas yang dulu dia punya. Dia tutup buku, matanya nempel ke jendela, lihat hujan gerimis yang bikin lampu kota buram. Di dalam hatinya, ada suara kecil yang bilang, coba aja, Nil. Apa salahnya? Besoknya, Nila ketemu Rika di kafe kecil yang selalu rame pas siang. Bau kopi dan kue hangat bikin dia sedikit rileks, meskipun tangannya masih gemeteran pegang buku sketsa yang dia bawa. Rika duduk di depannya, penuh energi, ceritain kelas seni yang dia mulai setahun lalu. Aku nggak nyari pelukis profesional, Nil, kata Rika, sambil nyeruput es kopi. Aku cuma butuh orang yang bisa bikin anak-anak suka gambar, ngerasa bebas. Lo kan dulu paling jago bikin sketsa yang bikin orang pengen lihat lagi. Lo mau coba? Nila nyengir kecut, buka buku sketsanya, tunjukin gambar pohon yang dia bikin pas kuliah. Ini udah lama, Rick. Aku nggak tahu apa aku masih bisa. Lagian, ngajar, aku nggak sabun, nggak pinter ngomong. Kalau anak-anak bosen, aku malu. Kerjaan aku sekarang nggak asik, tapi aku ngerti apa yang harus aku lakuin. Ngapain ambil risiko? Rika nggak langsung jawab. Dia ambil pensil dari tasnya, coret-coret di kertas tisu, gambar burung kecil yang sederhana tapi hidup. Dulu, aku juga takut mulai kelas ini, kata Rika. Aku pikir aku nggak cukup bagus, nggak cukup pinter. Tapi pas aku coba, aku sadar, bayangan yang aku takutin cuma bayangan. Nggak nyata, lo nggak harus sempurna, Nil. Cukup mulai, dan anak-anak bakal ajarin lo sisanya. Kata-kata Rika nempel di kepala Nila. Dia pulang sore itu, langkahnya pelan di trotoar yang masih basah karena hujan tadi. Dia nggak langsung setuju, tapi dia buka laptop, cari video soal ngajar anak-anak, cuma iseng. 1 jam kemudian, dia masih nonton,
Catat poin-poin kecil di buku sketsanya, cara bikin anak excite, cara jelasin warna pakai cerita. Dia nggak tahu kenapa, tapi dia ngerasa ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya, kecil, kayak nyala lilin, tapi cukup buat bikin dia nggak bisa tidur. Dia balas email Rika, "Oke, aku coba satu kelas. Tapi jangan harap banyak, ya." Rika balas cepat, "Aku cuma harap lo datang, Neil. Sisanya kita pelajarin bareng." Minggu depan, Nila berdiri di depan ruang kelas kecil, jantungannya kenceng banget sampai dia takut anak-anak bisa dengar. Cuma 5 anak, umur 7-9 tahun, tapi buat Nila, rasanya kayak ngadepin panggung besar. Dia pegang krayon, coba jelasin cara gambar matahari yang sederhana. Suaranya gemeteran di menit pertama, dan satu anak bilang, "Bu, kok matanya kecil?" Nila kaget, tapi ketawa, dan tiba-tiba suasana cair. Dia ceritain gimana matahari punya warna beda kalau lo lihat pas pagi atau sore, dan anak-anak mulai excited, gambar mereka sendiri dengan krayon yang berceceran di meja. Kelas itu nggak sempurna, ada kertas robek, ada anak yang lari-lari, tapi pas kelas selesai, satu anak kasih dia gambar burung yang mirip coretan Rika di kafe. "Bu, ini buat ibu," katanya, dan Nila ngerasa dadanya hangat, kayak nemuin sesuatu yang dia cari tanpa sadar. Nila nggak langsung jago ngajar. Kelas keduanya masih kacau, dia lupa bawa kertas cukup, dan satu anak nangis karena gambarnya disenggol temen. Tapi dia nggak nyerah. Dia pulang malam, buka buku sketsanya, gambar ulang apa yang dia ajarin, coba bikin cerita yang bikin anak-anak pengen denger. Rika bantu, kasih saran soal cara ngatur anak, dan lambat laun, Nila mulai nyaman. Dia nggak cuma ngajar, dia belajar dari anak-anak, dari cara mereka lihat dunia yang sederhana tapi penuh warna. Dia mulai suka bangun pagi, nggak lagi ngerasa kerja kantornya cuma beban. Dia bawa buku sketsa ke kantor, gambar di jam istirahat, dan teman kerjanya, Dani, lihat gambarnya. "Lo jago, Neil," kata Dani, cowok yang biasanya cuma ngomong soal logistik. "Lo bikin pameran nggak?" Nila ketawa, bilang itu cuma iseng, tapi kata-kata Dani nyangkut. Sore itu, Nila ketemu Dani di taman dekat kantor, iseng ngobrol soal gambar. Dani serius, bilang, "Lo punya bakat, Neil. Orang-orang perlu lihat ini. Bikin pameran kecil aja, di kafe atau galeri komunitas." Nila geleng-geleng, tangannya megang buku sketsa rat. "Dan, aku cuma gambar buat seneng-seneng. Lagian, siapa yang mau lihat? Aku nggak punya nama, nggak punya koneksi." Dani cuma nyengir, ambil ponsel, tunjukin foto pameran seni kecil di kota sebelah. Orang-orang ini juga nggak terkenal, tapi mereka coba. "Lo nggak perlu jadi Van Gogh, Neil. Cukup tunjukin cerita lo." Nila nggak langsung setuju, tapi dia pulang malam itu, buka buku sketsa, dan mulai gambar lagi, bunga matahari, burung, wajah anak-anak di kelasnya. Dia nggak tahu kenapa, tapi dia ngerasa nggak bisa berhenti. Bulan-bulan berlalu, dan Nila berubah. Dia masih kerja di kantor, masih ngajar kelas seni Rika, tapi dia juga mulai bikin pameran kecil. Awalnya cuma di kafe kecil, 10 gambar yang dia pasang dengan tangan gemeteran. Dia takut nggak ada yang datang, takut orang bilang jelek. Tapi malam itu, kafe rame, Rika bawa teman-temannya, Dani bawa keluarganya, dan beberapa anak dari kelasnya datang sama orang tua mereka, bawa gambar mereka sendiri buat ditunjukin ke Nila. Satu ibu bilang, "Gambar lo bikin aku ingat kampungku, Mbak." "Terima kasih." Nila nggak tahu harus jawab apa, dia cuma tersenyum, tapi dadanya penuh, kayak nemuin cahaya yang dia pikir cuma bayangan. Nila nggak berhenti di situ. Dia mulai bikin akun medsos buat sari gambarnya, awalnya cuma buat catatan pribadi, tapi lambat laun, orang-orang suka. Dia dapat tawaran bikin ilustrasi buat buku anak-anak, kecil tapi bikin dia bangga. Dia nggak kaya mendadak, nggak jadi artis terkenal, tapi dia ngerasa hidup, nggak cuma lelet, nggak cuma cukup. Dia mulai ikut komunitas seni lokal, ketemu orang-orang yang bikin dia pengen belajar lebih, dan bahkan bikin kelas gratis buat anak-anak di kampung dekat apartemennya. Dia nggak lagi takut bayangan, gang sempit itu, ketakutan gagal, atau omongan orang. Dia tahu, setiap bayangan yang dia hadapin bawa dia lebih dekat ke cahaya yang dia cari. Cerita Nila ini buat kamu yang lagi nonton, yang mungkin ngerasa ada bayangan di hidup kamu, takut gagal, takut nggak cukup bagus, takut mimpi lo cuma mimpi. Nila juga takut, tapi dia melangkah, dan itu yang bikin dia beda.
Aku mau kasih kamu 3 kunci kecil yang Nila pakai buat nerangin bayangannya, dan kamu bisa coba mulai besok. Pertama, kenali bayanganmu, tapi jangan biarin dia ngatur. Nila takut ngajar, takut gambarnya jelek, tapi dia coba 1 kelas, 1 sketsa. Tulis 1 hal yang bikin kamu takut sekarang, ganti kerja, mulai bisnis, atau cuma bilang apa yang lo mau ke orang lain. Bilang ke diri kamu, ini cuma bayangan, bukan tembok. Langkah kecil aja, bikin rencana, cari info, atau cuma gambar ide di kertas. Kunci kedua, cari 1 orang yang bikin kamu berani. Nila punya Rika, punya Dani, yang meskipun cuma ngomong sederhana, kasih dia dorongan. Siapa Rika kamu? Temen? Keluarga? Atau orang yang lo kenal di medsos? Ceritain apa yang lo takutin ke mereka, nggak perlu besar, cukup bilang, aku pengen coba ini, tapi takut. 1 orang yang bilang, coba aja, bisa bikin kamu melangkah. Dan kunci ketiga, mulai dari apa yang lo punya. Nila nggak punya studio seni, nggak punya nama besar, dia cuma punya buku sketsa dan nyali. Ambil 1 langkah kecil minggu ini, baca artikel, ikut webinar gratis, atau cuma nulis apa yang lo pengen di buku catatan. Nggak perlu sempurna, cukup nyala kecil, dan biarin dia tumbuh. Nila sekarang masih di apartemen kecilnya, masih kerja di kantor, masih ngajar kelas seni, tapi dia juga punya mimpinya sendiri yang lagi dia rawat, bikin buku ilustrasi, bikin pameran lagi, bikin lebih banyak anak-anak suka gambar. Dia nggak bilang hidupnya gampang, ada hari dia capek, ada hari dia ngerasa kecil. Tapi dia nggak lagi lari dari bayangan. Dia tahu, setiap bayangan yang dia hadapin bawa dia ke cahaya baru, cahaya yang bikin dia bangga, bikin dia hidup. Dan kamu, bayangan apa yang lagi bikin kamu takut sekarang? Mungkin itu kerjaan yang lo pikir nggak cocok, mungkin itu ide yang orang bilang gila, atau mungkin cuma rasa takut lo nggak cukup bagus. Jangan lari, hadapin, pegang lentera kecil yang udah ada di tangan kamu, nyali, mimpi, atau cuma rasa pengen tahu, dan melangkah. Cahaya di ujung gang nungguin kamu. Aku pengen denger dari kalian, bayangan apa yang lagi kalian takutin, dan langkah kecil apa yang bakal kalian ambil buat nerangin itu. Tulis di kolom komentar, cerita kalian bisa nyemangatin orang lain. Terima kasih udah nonton di Orafu. Kalau kalian suka, like, share ke temen yang butuh dorongan, dan subscribe biar kita buka pikiran bareng lagi di video berikutnya.